Mitra bisnis OJK menargetkan setidaknya Januari tahun depan seluruh mobil dan motor di Indonesia wajib ikut asuransi third party liability. Asuransi ini akan memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan yang diasuransikan. Nah, saat ini asuransi itu bersifat sukarela, namun pemerintah berencana mewajibkannya dengan alasan asuransi itu bersifat gotong royong, sehingga saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan banyak pihak, maka kerugian korban dapat ditekan. Apa komentar Anda mengenai rencana wajib asuransi bagi seluruh mobil dan motor di Indonesia? Silakan 633-9160, WhatsApp call di 0816924924. Gini, emang asuransi penting, Mbak. Terus segala sesuatu itu penting ya. Asuransi kebakaran, kendaraan juga penting. Roda 4 dan roda 2 nih. Cuma yang jadi masalah nih, kalau kita beli dari showroom kan itu roda 4, roda 2 kan udah ada asuransinya itu ORIS ya. Jadi artinya kalau ada usulan lagi dari OJK untuk mengaplikasikan asuransi kembali, itu tujuannya kemana gitu loh. Apa timbang tindih terhadap si pembeli kendaraan itu yang baru ya. Kalau yang bekas pun apakah mungkin diasuransi gitu loh, sudah di atas 10 tahun umpamanya, baik roda 2 atau roda 4 gitu loh. Apakah memang dari pihak asuransi mau menerima kondisi kendaraan tersebut? Kan tentunya perlu dipertimbangkan kan. Biasanya kalau sudah pemakaian lebih dari 5 tahun aja, pihak asuransi udah mulai mikir-mikir tuh gimana mau dikembangkan. Mungkin mau diberikan harga mahal, tapi dengan perincian si pemegang polis itu harus menyetujui kesepakatan harga yang dihasilkan gitu loh. Ini yang jadi masalah nih. Jadi saya kira ini perlu dipertimbangkan nih, jangan langsung tiba-tiba timbang tindih dengan asuransi yang ada gitu loh. Ini cukup menimbulkan komplikasi yang kurang baik nih. Ya, sementara rakyat udah susah dengan keadaan sekarang aja dikenain asuransi lagi yang saya kira cukup membebani pengeluarannya. Jadi OJK harus berpikir nih, yang mana yang harus dikembangkan untuk diasuransikan, ya kan? Nah, yang kedua, Mbak, nanti itu tidak berlaku bagi kalau kita pengendara roda 2 ya atau roda 4 nih lawan arah, itu pihak dari kepolisian pernah saya nanya itu tidak berlaku itu, Mbak. Jadi harus ditanggung oleh si pengendara tersendiri. Jadi artinya itu banyak hal-hal yang mungkin harus dipertimbangkan ya bagi si pengendara. Lawan arah atau kontraflow itu tidak diberlakukan, tidak pakai helm buat kendaraan motor ya, atau mobil, tidak menggunakan sabuk pengaman pada saat kendaraan ini juga berbahaya gitu loh. Jadi saya kira saya kurang sependapat ya kalau OJK memberikan usulan tersebut tanpa memberikan klasifikasi ini yang kendaraan baru atau kendaraan lama gitu loh. Ya itu aja sih. Ya, saya cuma mau nanya, itu OJK kan ada urusan Jiwasraya belum beres, terus judi online, terus satu lagi Bumi Putra asuransi itu belum beres. Kok mau ada lagi macam-macam, mau supaya nggak beres-beres semua, banyak begitu. Nah iya, diri sendiri aja belum dibetulin, dia bacot doang. Nanti kalau udah kejadian macam-macam baru dia timbul. Begitu saya cuma pikir, ini kok kayak tadi banyak yang komplainnya tuh tepat banget ya. Dia mah asal taunya ikut duit dapat udah ini udah kelabakan kayaknya butuh duit. Bingung saya juga jadinya. Itu yang beresin dulu, itu beresin diri sendiri dulu gitu. Itu Jiwasraya dijanjiin. Terus judi online, apa itu semuanya gitu doang. Mau-maunya pemimpinnya aja itu. Udah seminya otoriter, bahkan semi komunis. Dan ujung-ujungnya ini ke arah kaum menengah yang kembali akan ditekan habis-habis. Karena kan ujung-ujungnya kan nanti yang akan kena efeknya udah pasti kemungkinan mobil kan, pemilik mobil. Padahal pemilik mobil itu kan belum tentu mereka yang memang berkelebihan. Ya, yang mereka menarik Grab, itu kan mereka memang mendengar.
tetapi kan bukan yang bergelar. Seperti itu. OJK setahu saya otoritas jasa keuangan yang melegalkan pengumpulan dana masyarakat. Nah, ini ada apa dengan OJK? Kok ngurusin asuransi? Mungkin ada investor nih gede nih ngajuin ke OJK. Nih, mantap nih, uang bisa banyak nih kita ambil dikit-dikit pun. Walaupun sedikit preminya, tapi kita bisa, wah nyaman hidup kita nih. Iya nggak? Nah itu kembali lagi saya bilang, coba tuh dulu bekerja sama kepolisian, jasa harga. Kita aja kalau tidak bisa aja bayar jasa harga, kita tidak bisa ngambil STNK kita. Katanya sukarela tuh jasa harga juga. Ya nggak bisa kita ngambil STNK, wajib artinya. Nah kembali lagi saya bilang harus bekerja sama instansi terkait. Kalau memang OJK ini memang ada di belakang investor kakap deh. Terus kembali lagi saya bilang, ini negara punya atau konsorsium yang mengelola nanti. Satu itu. Terakhir Mbak, saya bilang, ini baratnya rumah besar Mbak, Indonesia ini Mbak ya. Harusnya pemerintah itu menjamin anak-anaknya itu sejahtera semuanya. Ibaratnya kita di rumah tangga, orang tua itu menjamin anak-anak mencari, ini orang tua cukup mencari buat kesejahteraan anaknya. Begitu juga pemerintah negara ini mencari uang, rakyatnya dijamin semuanya kehidupannya. Bukan rakyatnya diperesnya, ibaratnya nih anak-anaknya mereka ini diperes juga. Suruh bekerja, diambil juga hasil uangnya ini. Jadi kembali lagi saya bilang, kepanikan ini apalagi sudah mau habis masa jabatan. Coba tenang saja lah. Sampai detik ini bingung kita ngeliat wacana-wacana, omongan-omongan nggak tahu. Aduh. Pertama-tama gini deh. Oke lah, kita mobil dan kendaraan ini juga wajib, nggak wajib juga sih masuk asuransi. Cuma pertanyaan saya, harusnya kalau mau masuk asuransi, ya harusnya cari asuransinya yang terpercaya. Satu. Kedua, nah ini untuk kendaraan bermotor. Ini kendaraan bermotor ini seringkali ya terjadi apa? Pencurian motor, ada juga banyak spare part juga rusak dan lain sebagainya. Nah, gimana cara mengklaim asuransi tersebut? Karena sebagian asuransi ada yang mempermudah, sebagiannya butuh prosesnya lama. Itu yang jadi masalah kita juga kalau misalkan mau istilahnya mau mewajibkan asuransi. Sebenarnya bagus-bagus juga kalau mau masuk asuransi supaya lebih aman. Tapi masalahnya, nah ini dia, gimana solusinya gitu. Saya harap ya kalau peraturan pemerintah bilang mewajibkan ya sah-sah aja, tapi ya balik lagi, apakah yang para pemakai motor dan pemakai mobil itu mau mengasuransikan kendaraan dia, ya serahkan aja pada mereka gitu. Terima kasih. Gini ya, OJK itu digaji siapa ya? OJK itu digaji oleh bank. Badan OJK itu kan berdiri berdasarkan kebutuhan daripada semua bank. Jadi kalau ada bank yang macam-macam lah, terus gajinya pungutan dari para bank, semua bank, kayak gitulah kira-kira ya. Ingat saya itu gitu, bener kok, bener. Saya belum pikun kok. Nah, terus pertanyaan saya berikutnya gini, kok bisa ya OJK ini mendengarkan keluhan daripada para asuransi yang mana akibat daripada asuransi itu klaimnya lebih gede dibandingin premi yang masuk. Apakah pada saat premi yang masuk lebih gede dibandingin klaimnya, asuransinya teriak-teriak? Enggak kan? Gini, kalau asuransi semua kendaraan wajib diasuransikan untuk supaya maksudnya kalau ada apa-apa, kecelakaan atau apa, itu sih fine-fine aja gitu loh ya. Saya tidak menolak. Tapi satu, bukankah orang-orang OJK itu orang pandai-pandai ya? Mungkin ada profesornya, mungkin ada
apa sih dibandingin dengan kita yang mungkin sekolahnya aja belum tentu sekolah. Lah, tapi kok mereka malah lebih bodoh dibandingin pemilik asuransi ya? Kok pemilik asuransinya lebih kreatif sehingga kondisi ekonomi yang seperti ini mereka mengajukan hal seperti itu sehingga ditampung oleh OJK. Apa yang didapat dari OJK? Apa yang didapat OJK? Kesel gua. Lah, terus ditambah lagi gini loh. Ini kan kondisi kita ini kan nggak baik-baik saja. Artinya, oke, Indonesia much better than other country. Ya, benar. Saya tidak mengeluh kok kondisi kita jelek, enggak. Tapi kan boleh dikata kita harus berani mengakui bahwa kondisi ekonomi dan keadaan sekarang ini tidak baik gitu ya. Tidak baiknya itu hukumnya udah belum benar, ditambah lagi konflik yang di internasional masih banyak, dari Amerika sampai Timur Tengah kayak gitu ya kan, dari Cina sampai ke Amerika. Semuanya itu kan menjadi satu, mengakibatkan semuanya jadi kacau dan makin buruk gitu kan. Lah, kok tega-teganya kita diwajibkannya itu Januari 25. Itu yang membuat saya agak geram, diwajibkan loh ya. Nah, terus yang saya dengar lagi dari si OJK, Ogi atau siapa itu, ngomong katanya itu dia minta sama Bu Sri Mulyani untuk dibuatkan P2SK atau apa kayak gitu, pokoknya peraturan pemerintahnya untuk maksudnya diinikan. Dan konyolnya Ibu Sri Mulyani ini kayaknya udah keenakan di atas kali ya, nggak pernah turun ke bawah. Di bawah itu sebenarnya kita tuh gimana gitu loh. Kok ya disetujuin aja. Saya agak jengkel, kayaknya kepengen ngamuk, tapi bukan apa gitu ya. Terus ada celetukan juga katanya kalau motor, kalau semua sudah diwajibkan ya ini ya, berarti premi asuransinya itu akan lebih murah dan mungkin bisa 100.000 per motor. Ini motor ya, kalau semua ya, nanti saya jangan digugat. Nah, dipikir 100.000 itu kecil buat pemotor. Kalau buat pemobil ya kecil lah 100.000 ya. Tapi buat pemotor jangan dianggap kecil loh 100.000. Gaji mereka itu cuman berapa? Terus ditambah lagi belum potongan BPJS, potongan A, B, C, D, E, F, G yang lain-lainnya. Iya kan? Lah kita nggak bisa dong seperti itu gitu loh. Lah apalagi gini loh, saya nggak ngerti ya kalau bagaimana caranya, kenapa mereka tidak mendidik kita untuk maksudnya menggunakan kendaraan yang benar, jangan baku hantam di jalan, ya kan? Itu lalu lintasnya diberi maksudnya uang makan untuk mendidik masyarakat, itu yang benar kan? Bukannya OJK terus menjadi saluran daripada para pebisnis asuransi. Kalau sekarang pebisnis asuransi sudah mendapatkan satu dari Menteri Kesehatan, yaitu nantinya kan BPJS itu kelasnya semua sama, ya kan? Kelasnya semua sama, nggak pakai kelas lah, gitu ya artinya. Lah, kalau misalnya orang yang merasa kaya dan merasa kepengen yang kalau nginap rawat inap itu kepengen yang bagus ya, ke first class atau gimana, itu boleh ditampung oleh asuransi yang di luar ini. Lah, tapi kan jangan diterusin dong ke kendaraan terus kita digencet seperti ini. Makasih. Perusahaan asuransi itu kan dulu kemarin mendapat istilahnya keuntungan dari para kendaraan secara kredit. Jadi kan kemarin ada kewajiban bahwa yang
menggunakan kredit, otomatis dia mesti mengasuransikan. Tapi yang terjadi adalah sewaktu kreditnya sudah lunas, kreditur otomatis dia tidak memperpanjang asuransi. Memang banyak sekali profit yang kurang gitu. Ya, mungkin kita sih tidak mengkritisi ini, tapi kita mengkritisi betapa super body-nya OJK ini. Kan di satu sisi kita kan tahu ya, kalau misalnya kita mengasuransikan kendaraan, sudah ada tuh tarif minimal dari OJK. Tapi itu sudah ditetapkan kan oleh OJK supaya tidak ada pricing war. Nah, tapi kok satu sisi OJK yang menetapkan tarif minimal, dia menerapkan pula kepada masyarakat supaya nanti wajib asuransi. Saya pikir ya agak kurang adil ya, mungkin itu sih. Oke, itu menurut saya juga bagus lah, diwajibkan. Jadi ya, dan katanya saling ini melengkapi, apa saling subsidi, apa saling melengkapi begitu. Iya. Aku hanya mau tanya dengan yang bodoh ini, dasar apa mereka mewajibkan, hukum apa, hak asasi manusia apa mereka mewajibkan? Kau wajib militer, aku ikut membela negara demi bangsa kita, mempertahankan Ibu Pertiwi. Saya korban pasang badan. Itu asuransi kan nggak bisa diwajib. Wajib ada dasarnya dong, benar nggak? Umpama sedang saya kaya, orang kaya, dia tidak percaya sama pengobatan Indonesia, dia sanggup ke luar negeri, apa yang diwajib? Nggak bilang wajib. Di Tiongkok ya, negara sosialis komunis, toh. Itu yang mereka ya, Tiongkok kan bangun rumah demi rakyat ya kan. Soalnya kan ada pekerja-pekerja dari desa datang ke Guangzhou, ke Shenzhen. Mereka dikasih fasilitas khusus tapi tidak wajib. Benar nggak? Dan kemampuannya mereka kan cari uang untuk demi orang tua di desa. Mereka mungkin desa ada tanah, mungkin sebentar tersesak bahwa datang ke kota cari penghidupan. Tiongkok nggak wajib kok, Pak. Kan ada sosialis komunis. Kok kita sini macam-macam, wajib benar kok. Ya buat saya sih nggak ada untung rugi, cuma saya nilai OJK itu salah sasaran. Mungkin ada pengaruh apa, atau ada udang di balik bakwan, nggak ada dasarnya, hukumnya wajib. Nggak bisa, itu masing-masing hak asasi manusia. Sekarang contoh aku nggak ada kerja, apa pemerintah OJK mau tiap bulan bantu uang buat makan? Dasar OJK nggak ada bener. Ya ini, saya pikir ini it's just sekali lagi omong kosong lagi. Saya pikir pemerintah ini, rejim ini, saya minta tolong, udah mau selesai, ya tolonglah hentikanlah omong kosong ini. Jadi jangan paksakan IKN Anda. Kalau memang belum ada dana, Anda jangan tarikin dari rakyat. Anda tarikinlah dari mungkin dari bandar judi online yang belum beres-beres sekarang. Tarikin dari mafia-mafia yang duitnya terus. Jangan ajakin ke rakyat lagi. TJL omong kosong ini kan sekarang TJL terus mau dipakai platformnya apa? Platform pemerintah kah? Atau swasta kah? Kita tahu uang yang kita udah kasih ke pemerintah itu sulit sekali untuk dikeluarin, itu sangat sulit. Kalau dia mau kerjasama sama swasta, kita tahu sejarah negara kita, kerjasama antara regulator sama swasta itu nggak pernah ada yang benar. Semuanya pasti nggak benar semua. Dan kalau ada yang pernah nonton atau baca buku mengenai Warren Buffett sendiri juga udah bilang dari dulu, cara paling cepat untuk menghimpun dana itu memang melalui asuransi. Ingat, kalau kita di asuransi diwajibkan, asuransi itu adalah kita membeli sesuatu yang intangible, yang nggak kelihatan. Jadi nggak ada pertanggungjawabannya. Asuransi itu adalah paling enak kali untuk dikorupsi. Makanya Jiwasraya, Wiputra jebol semua. Karena BPJS pun juga jebol, cuma nggak diekspos aja. Asuransi itu adalah salah satu yang paling enak banget dikorupsi. Karena pembuktiannya susah, karena intangible produk. Itu nggak kelihatan produknya. Dan nggak dipertanggungjawabkan saat itu juga. Kita bayar asuransi, kita nggak langsung terima produknya. Enggak, itu adalah bentuk proteksi. Jadi bukannya kita ke Indomaret atau ke Alfamart, kita beli teh botol, dapat barangnya langsung, kita bayar uangnya, dapat barangnya langsung. Kalau asuransi enggak. Jadi asuransi ini is itu adalah hal-hal yang akal-akalan paling hebat di dunia ini untuk menghimpun dana dengan cepat tanpa pertanggungjawaban. Itu udah kalau kita lihat Warren Buffett sendiri, Warren Buffett sendiri ngaku, dia bilang
Wah, gimana caranya gue bermain investasi saham tapi gue nggak punya uang? Cara paling cepat adalah apa? Saya ciptain asuransi, saya ciptain insurance, itulah yang terjadi. Jadi ini kita ini udah terlalu banyak lah hal-hal yang capek, mau pungutan ini, pungutan ono, ditambahin lagi wajib ini. Nanti sebenarnya kayak pendengar tadi ngomong, bentar lagi rumah tinggal juga diwajibin asuransi. Jadi hentikanlah, saya pikir udahlah, jangan neko-neko, hentikan omong kosong ini. Nanti rakyat lama-lama makin marah kalau kelihatan sekali pemerintahnya ini kayaknya mau malakin duit kita terus-terusan. Omong kosong TJL demi kesejahteraan rakyat dan demi keamanan di jalanan, omong kosong lah itu nggak ada arti. Secara klaimnya saya yakin nggak bakal ada yang bisa klaim, berani taruhan saya. Jadi kita nih janganlah dijadikan satu perahu untuk suatu proyek yang memang you sendiri nggak bisa bikin budgetnya dengan benar. Kalau you nggak bisa bikin budget IKN dengan benar, jangan ditimpain ke orang lain. Ini kan bukan zaman Firaun mau bikin piramid, itu rakyatnya yang disuruh narik batu kayak orang gila, kan nggak mungkin kayak gitu. Baik, kira-kira gitulah Bung Anto. Sorry, ini bener-bener ampun dah. Ya, terus terang saya salah satu korban asuransi yang sampai ini masih bermasalah di BP. Saya nggak perlu tahu ya BP ya. Nah, itu kira-kira. Jadi saya ya lumayan juga sih kalau saya nggak perlu sebut. Itu salah satu saya sangat korban. Nah, betul kata Pak Alex tadi. Jadi memang asuransi sesuatu barang yang sebetulnya mudah untuk tidak dipertanggungjawabkan, karena kalau kita nggak ada kejadian ya otomatis hilang kan gitu ya. Jadi nggak ada pertanggungjawaban secara akuntability dari sisi finansialnya, kecuali memang ada kejadian baru itu bisa diklaim. Itu kalau nah sebetulnya kita sudah melakukan asuransi ya, jasa harja dan sebagainya itu sebenarnya bentuk asuransi. Memang pada dasarnya itu khusus untuk kecelakaan, ketika kita memperpanjang surat-surat tanda kendaraan bermotor dan sebagainya, itu udah kena asuransi Pak sebetulnya kita Pak. Itu tanpa kita sadari, itu kan di situ ada biaya asuransi selain biaya pajak dan sebagainya, itu pajak kendaraan bermotor itu ada asuransinya di situ Pak, asuransi kecelakaan. Nah, mau dibuat asuransi seperti apa lagi? Jadi benar kata Pak Alex, rakyat itu udah pusing Pak, di samping pajak penghasilan, pajak rumah, pajak sampai kita makan dan kencing aja kena retribusi Pak. Ya terus terang nih di ini kita tinggal bernapas saja yang belum kena retribusi Pak. Waduh. Gitu. Jadi menurut saya ya perlu dipikirkan kembali lah. Karena saya pikir nanti ada semacam tumpang tindih nih. Jasa harja kan sudah ada itu pajak kecelakaan, istilah asuransi kecelakaan. Nah ini mau diasuransikan apalagi kendaraan itu kan sifatnya betul sukarela. Namanya asuransi itu nggak ada kewajiban. Undang-undang itu tidak mensyaratkan satu kewajiban, tapi sukarela sifatnya. Kalau memang dia untuk memproteksi diri dan kendaraannya, itu hak asasi seseorang gitu loh. Jangan lagi dipaksa orang itu untuk ikut asuransi dari sebuah kendaraan gitu loh Pak. Kalau asuransi jiwa ya itu memang mungkin ya itu dari sisi manfaat itu pun sifatnya sukarela kok. Gitu Pak. Jadi menurut saya ya kalau emang itu punya manfaat, tapi itu tidak harus diwajibkan menurut saya. Nah, OJK juga perlu mempertimbangkan. Nah, dasarnya juga undang-undangnya sudah ada belum itu untuk asuransi yang sifatnya kewajiban seperti itu, Pak. Karena di setiap kalau yang namanya kewajiban itu ada sanksi, Pak. Kewajiban ada sanksi dan ada undang-undang. Nggak bisa langsung bikin peraturan tanpa ada buat peraturan yang sifatnya kewajiban, itu harus ada sanksi. Makanya dibuat undang-undang. Terus di situ ada kewajiban, di situ ada sanksi kalau mereka tidak melaksanakan. Nah ini kan kalau menurut saya untuk saat ini kan ya kalau namanya dimanapun di dunia asuransi itu masih paling sukarela, Pak. Bentuk proteksi diri
Ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Itu mungkin Pak, terima kasih. Selamat malam Pak Bung Yanto, mudah-mudahan kita tetap sehat ya, tetap baik. sehat, tetap semangat dalam kondisi seperti ini. Demikian. Kelakuan pemerintah ini semuanya pakai asuransi. Sejak kita bikin SIM, semua itu ada asuransi. STNK ada asuransi. Semua pakai asuransi. Semuanya gagal jalan. Ini susah juga ini orang di sini. Semuanya nggak ada yang jalan itu. Dan juga kalau kita mau klaim, itu susahnya minta ampun. Saya beberapa kali bikin asuransi. Cuman nggak bisa diambil, susah. Banyak aja syaratnya, inilah, itulah, segala macam. Jadi asuransi itu kalau kita iuran cepat. Tapi kalau kita ngambil, itu sulitnya minta ampun. Susah semua. Semuanya susah. Kan kalau memang itu kan udah jasa harja udah. Jasa harja. Segala macam itu. Tentang korban segala macam. Itu jasa harja udah ada. Dan juga waktu itu ada di Bayangkara juga. Bayangkara ada. Tapi itu nggak terrealisasi. Saya belum pernah dapat Bayangkara itu. Jadi asuransi itu hanya, ya saya pikir sih hanya akal-akalan aja. Kita kalau milih asuransi jangankan yang pemerintah Bu ya, yang swasta aja kalau salah milih juga kalau mau klaim susah Bu, susah setengah mati ya. Itu kesatu ya, kredibilitas perusahaan asuransi di Indonesia itu masih banyak yang dipertanyakan. Itu nomor satu ya. Terus nomor dua gini Bu ya, ekonomi sekarang ini kan lagi susah ya. Sebagian besar masyarakat ya, kecuali mungkin yang pejabat-pejabat tinggi mungkin mereka nggak pengaruh lah, duitnya banyak ya. Itu udah nanti mau dibebanin BBM kan katanya mau dibatasin ya. Udah gitu waktu itu mau dibikin tapea lah segala macem ya. Kalaupun pemerintah mau bikin program Bu ya, itu mesti lihat dulu kondisinya Bu. Kalau kondisi ekonomi lagi begini, apalagi yang menengah bawah tuh Bu ya, mendingan jangan dah Bu. Jangan bikin yang makin bikin susah rakyat ya. Dan kalaupun yang ketiga nih Bu ya, kalau bisa yang sifatnya seperti tapea atau asuransi yang tadi OJK itu bilang, itu sifatnya sukarela aja Bu. Jangan dipaksakan ya. Kadang-kadang ada orang juga ya, kayak perumahan ya, tapea. Ada dia udah nyicil rumah, masa dipaksakan ikut tapea kan nggak boleh juga ya. Asuransi juga sama, dia udah ikut asuransi, misalnya nggak ada auto atau apa, dipaksakan juga kan juga kasihan juga, berat juga. Apalagi ekonomi sekarang gitu Bu. Ini OJK punya ide Mbak ya. Berarti OJK ini ada oligarkinya kali Mbak. Ada orang yang membuka asuransi, mengusulkan begini-begini, langsung dicerna langsung. Wah ini lahan yang paling empuk nih kayaknya nih. Iya nggak? Kembali lagi saya bilang, tadi Bapak tadi udah bilang, kita di STNK saja, kita tidak bayar jasa harga, STNK kita tidak keluar. Itu gambaran kayak begitu-begitu saja ya. Jadi kembali lagi saya bilang, ada koordinasi gak sama pihak kepolisian, instansi terkait yang menangani. Memang menjanjikan kalau dia ngasih premi kecil, kalau memang terrealisasi Indonesia dijadikan sapi perahan rakyatnya, mantap. Preminya memang kecil, enak dibandingkan dengan swasta. Tapi kembali lagi, OJK setahu saya dia memberikan izin ini kan, yang mengumpul dana-dana masyarakat, dia izinnya ke dia kan, otoritas jasa keuangan namanya. Kok sekarang dia bisa menentukan di belakang dia siapa? Itu pertanyaan kita. Ada orang mau buka usaha ini kali Mbak, atau ada konsorsium. Jangan-jangan kita negara ini jadi kendaraan aja buat mereka orang segelintir manusia ini. Karena Indonesia ini pangsa menjanjikan benar-benar nih, dari rakyat atas sampai ke atas itu uang semua. Bayar pajak semuanya. Jadi kembali lagi saya bilang, OJK kerjanya sebenarnya apa? Melegalisasi kan seharusnya. Tapi kok bisa mengeluarkan statement kayak begitu? Bekerja sama kepolisian, tolong dong bicarakan. Jangan-jangan nanti Bumi Putra gimana kelanjutannya? Asuransi yang terdahulu bagaimana kelanjutannya? Banyak lah, jangan kayak begitu lah. OJK coba tolong di kabinet-kabinet itu bekerja sama lah. Ini sampai sekelas OJK saja bisa memutuskan. Nggak tahu undang-undangnya keluar atau tidak, saya nggak tahu dah. Itu saja saya cuma bilang, OJK setahu saya otoritas jasa keuangan, dia mengeluarkan izin pengumpulan dana masyarakat, ya nggak? Nah ini salah satunya mungkin ada yang orang
ingin membuka asuransi, inilah empuk nih. Kalau saya buka asuransi, saya wajibkan dengan dalil gotong royong begini begitu. Preminya kecil, memang menjanjikan seluruh Indonesia preminya kecil. Stop, masuk kantong saya sekian. Enak kipas-kipas kita. Jadi kembali lagi, cobalah negara bekerja sama, duduk satu sama lain, saling bekerja sama, jangan saling menunjukkan, tapi menunjukkannya kurang baik gitu saja. Makasih. Pengurus asuransi ini siapa gitu ya, kompeten apa enggak gitu. Jauh-jauh deh kita lihat BPJS. Oke, BPJS banyak manfaatnya, tapi kan pelayanannya kan lambat sekali ya. Iya. Jadi sepertinya apa ya formalitas gitulah. Walaupun saya harus apresiasi langkah BPJS adalah sebuah kemajuan dalam bidang kesehatan. Nah, kembali ke masalah asuransi. Saya nggak tahu ini apakah jadi sebuah petaka bagi si pihak asuransi apa enggak gitu. Yang saya tahu kan orang kita kan akalnya banyak. Sekarang kalau semua dengan skema asuransi ini begini aja Bu, mobil saya udah mulai harus perbaikan nih, penyok-penyok nih. Ya udah saya sama tetangga saya, kita aduin nih mobilnya yuk, ntar dua-duanya dapat asuransi. Benar nggak Bu? Iya betul. Nah makanya itu dipikirkan nggak gitu. Jangan-jangan nanti yang ada duitnya habis ke asuransi, asuransinya juga duitnya habis buat bayar-bayar klaim gitu. Gitu aja, coba dipikir yang matang deh. Terima kasih. Kita kalau mau bandingin ke luar negeri ya beda lah, pendapatan per kapitanya di luar jauh ya. Jadi mereka mungkin kalau dibebanin asuransi mampu gitu loh. Udah itu kalau di luar negeri juga korupsinya mana nggak sebanyak kita gitu loh ya. Jangan dibanding-bandingin, sini ada mafia tanah lah, ada yang kasus belum selesai. Kita lihat jalan-jalan tuh, jalan-jalan kita kan bayar pajak jalan-jalan ditambal, tapi ya kalau kita di ini Jakarta kan jalannya bergelombang gitu, kayak naik kuda. bukan jalan mulus kayak di luar negeri. Kita nggak usah bandingin ke kota besar ya, kota kecil aja kalah loh. Udah itu kalau diterapkan nih bakal seterusnya akan kena, dan kenaikannya itu kita nggak bisa atur kayak BPJS aja. Dia mau naikin ya kita nggak bisa protes ya. Ketiga ya, untuk yang ada duit ya dia nambah beban ya. Sekarang apa-apa udah naik ya, makanan naik, pendidikan naik ya. Jadi kenaikan gaji juga nggak segede itu. Untuk yang ada duit, mereka bayar STNK kan di mobil berapa, ada yang 10 juta, 12 juta. Emangnya nggak kurang apa lagi gitu loh, pemerintah mau nambah beban lagi, maksudnya nambah, meskipun mereka ada duit gitu buat bayar, tapi emangnya berapa puluh juta itu kecil kan? Nggak juga. Makanya saya bingung juga nih. Udah itu kalau mereka yang kaya, mereka biasa udah punya asuransi, jadi double lagi. Dia udah ada asuransi, kenapa harus bayar asuransi lagi? Nah, ini jadi menurut saya sih merasa kita belum siap lah. Kita kalau mau samain ke luar negeri ya pemerintahnya juga beda. Kalau pemerintah ke luar negeri, nah kita nggak banyak protes. Pemerintahnya juga samain juga kayak luar negeri, gitu aja. Terima kasih. Iya, asuransi ya sebenarnya pada intinya pemerintah kita udah ada memiliki asuransi sendiri loh. Setiap kita perpanjang SNK, perpanjangan SIM itu udah ada asuransi, kalau tidak salah Jasara Harja ya. Itu kenapa harus diini lagi gitu asuransinya? Mungkin apa asuransi swasta karena sepi, lesu, minta bantuan pemerintah biar diwajibkan asuransi seperti ini. Ya nanti ujung-ujung kayak Jiwasraya gitu. Asuransi juga kan itu. Nah harusnya nggak usah perlu banyak asuransi lah. Kita harus benar-benar lebih berpikir dalam kondisi keuangan saat ini. Yang harus benar-benar menghitung mana kebutuhan wajib. Itu kan asuransi itu kebutuhan yang benar-benar ya dibilang wajib juga enggak, dibilang tidak perlu juga enggak, tapi ya balikin lagi ke masing-masing kebutuhan saja. Gitu. Kalau memang pemilik kendaraan tersebut mau mengcover kendaraannya masing-masing, monggo silakan. Tapi kalau enggak ya risikonya siap kalau nanti amit-amit terjadi kecelakaan ya
mengeluarkan biaya cukup besar. Ya saya rasa itu aja. Pemerintah nggak usah perlu inilah asuransi. Karena yang tadi bayarnya yang mudah, tapi nanti klaimnya susah gitu. Semua asuransi lah itu seperti itu. Harus dibenahi itu dulu ya, kalau misalnya pemerintah memang mewajibkan. Ya saya rasa itu. Terima kasih. Iya, kalau yang soal asuransi, mesti tahu dulu sih sebenarnya pemerintah harusnya udah tahu ya. Kalau mau klaim asuransi itu, pertama harus punya SIM. Kedua, STNK-nya nggak mati, pajaknya hidup. Itu baru bisa berhasil klaim. Nah, kalau mobil, oke lah, masih banyak yang nurut. Tapi kalau motor kan sudah kita tahu semua. Itu 50% ya kalau nggak salah, atau 60% bahkan. Itu masih bodong, nggak ada yang bayar STNK. Jadi kalau 10 motor ditangkap itu 6 bayar pajak, 4 nggak bayar pajak. Nah, itu yang kayak gitu gimana mau namanya ngeklaim asuransi nanti? Giliran kita yang pasti senggolan siapa sih? Yang pasti senggolan motor lah. Kita mobil pasti disalahin. Nah, kalau mobil disalahin, motor nggak asuransi TPL, asuransi pihak ketiga. Mau bayar mobil misalnya gitu, motor yang disalahin. Tapi ternyata nggak punya SIM yang bawa motor. Kedua, SIM-nya STNK-nya mati. Ketiga, motornya lawan arah, lawan arus. Nah itu gimana klaim asuransinya? Pasti gagal semua. Jadi sebelum kita maju ke teknologi, maju ke asuransi dan lainnya, kita benerin dulu otak-otak rakyat Indonesianya dulu nih, si para pengendara motor yang bener dulu aja. Nah itu asal udah bener, nggak usah asuransi pun nggak ada kecelakaan. Kalau misalnya kena perlu ya mendingan nggak usah lah, ya kan, memberatkan juga kita itu loh. Bagaimanapun juga, anda semua dari istilahnya yang punya motor, yang punya mobil itu istilahnya kalau misalkan untuk nambah biaya lagi itu kan sangat memberatkan ya. Mereka aja untuk nyicilannya sudah setengah mati, apalagi istilahnya untuk tambah lagi biaya yang lain-lain itu loh. Istilahnya kalau nanti betul yang tadi Bapak Tul bilang yang sebelumnya ini kalau untuk ngeklaimnya itu setengah mati. Nah, misalkan klaim masih ada syaratnya yang untuk yang nabrak sama yang ditabrak gitu loh. Istilahnya itu harus ada semua lengkap gitu loh. Kalau misalkan salah satu nggak lengkap, gimana klaimnya? Tetap aja nggak bisa. Jadi ujung-ujungnya biasa juga ya kan, gitu loh. Kalau menurut saya sih ya mendingan nggak usah lah, itu aja. Ya, ini sih sebenarnya kalau dijalanin dengan benar itu sangat bagus. Saya setuju. Karena di luar negeri semua motor maupun mobil itu wajib asuransi. Nah problemnya di Jasara Harja sudah ada, kita kan sudah bayar itu asuransi. Yang celaka setahun berapa, yang diganti rugi, yang mati berapa, kehitung kok. Itu masih kalau dihitung-hitung anak SD yang bego-bego aja kita ngomong yang nggak sekolah, itu masih ada lebihnya itu. Nggak ada kurangnya santunannya karena pembayarannya kan kecil. Cacat cuma berapa duit, mati 10 juta atau 25 juta. Oke, setuju kalau dia benar. Satu lagi, SIM yang pernah saya bilang, mau nggak langsung jadi tanpa ujian teori praktek, datang foto jadi. Sampai hari ini masih ada. Nggak ngomong bohong-bohongan kok. Yang keluar SIM itu apa nggak mati semua tabrak? Ada pelanggaran aturan, tegas nggak? Kayak orang tuh kok susah-susah sih nangkapin yang terobos Transjakarta. CCTV pasang sana. Pak, ya kalau mau hukum jangan tanggung-tanggung, Nyonya. Kasih tahu Tuhan besar kita. Jangan hanya bangun pagi pikir gimana dapatin duit rakyat. Tapi aturannya caruk-maruk. Satu SIM. Sampai hari ini masih ada sistem tembak gitu. Saya ditawarin kok. Itu dari aparat kok. Oknum ya. Jangan bilang ada pengawas begini begono, bohong, bullshit. Atur bos. Ini OJK itu mesti pikir baik-baik. Jangan kasih ini peraturan ini. Asuransi itu mestinya ya sukarela aja lah. Saya mau asuransi mobil saya, motor ya terserah saya. Iya, ini pemerintah cari deal lagi. Ya, memang ini keadaan lagi DU ya. Dari makan siang yang tadinya 25.000
kemudian dikoreksi menjadi 17.000, terakhir 7.500. Coba mau makan apa? Jadi duit nggak ada, jangan banyak janji. Terus boros juga, ya IKN segala macam mau dikebut, akhirnya juga nggak bisa. Jadi kita mestinya bertumbuh dengan natural ya. Itu tadi Pak Faisal Khatib Basri sudah mengatakan kita butuh 6 atau 7% pertumbuhan. Duitnya dari mana? Karena butuh ICOR kita masih tinggi ya, masih butuh investasi yang lebih tinggi. Kurang 1.800 triliun itu modal untuk investasi. Kita ya ujung-ujungnya ngundang ke asing ya supaya masuk invest. Juga invest bukan di portfolio, investnya adalah FDI ya, foreign direct investment, bangun pabrik. Tapi siapa yang mau datang? Kita lihat ini berapa tahun ini semua cuma ada di Vietnam ya, Thailand, Malaysia. Kita ini kalah. Mestinya direview salahnya di mana. Kita ini terhadap hukum sendiri aja tidak dihormati, sering dimainin. Coba bayangin orang asing yang punya duit itu mau masuk, dia kan ngeri bawa misalnya 5 miliar US dollar ke sini, tahu-tahu nanti besok lu berubah. Gimana mau bermain di sini? Investasi kan paling penting itu keamanan, kesinambungan peraturan. Jadi bukan asal bikin begitu, itu contoh sangat jelek. Jadi MK 90 segala macam yang begini ya, anak-anaknya bisa maju, itu contoh yang sangat jelek. Ketidakpatuhan pada hukum. Itu saya kalau runut ke atas itu ujungnya. Karena presiden paling tinggi itu hierarki pemerintahan. Jadi dia nggak patuh ya ujungnya rusak. Semua bisa melihat ke situ. Begitu. Itu saya agak heran kok wajib atau harus itu salah kan ya? Harus sama dengan wajib. Nah mobil-mobil kita sendiri diharuskan asuransi. Kan kayak ada penjajahan aja. Kalau saya memang semua mobil saya asuransi, motor asuransi kan bukan harus. Kan itu sukarela kita yang tahu risiko sebagainya itu diasuransikan. Kalau enggak kan repot juga, masuk diharuskan sih, nggak masuk akal itu. Kecuali kalau pemerintah yang mau bayarin ya monggo silakan, ya kan. Kalau di mobil kredit itu pasti asuransi. Ya udah lunas kan kita boleh asuransi boleh enggak? Jadi sebaiknya ya mohon dipikirkan kembali lah. Kayaknya nggak wajar kalau harus. Ya begini. Saya rasa apa sih sebenarnya kalau kita mau bicara secara jujur ya, apa sih fungsi pemerintah? Kan harusnya bisa mengayomi masyarakatnya ataupun dalam tanda kutip ya mensejahterakan rakyatnya. Ya kalau kita kan di Indonesia saat juga masih belum lepas dari dunia usaha yang masih begitu memburuk. Ya maksudnya bukan memburuk, artinya dibandingkan yang zaman sebelum COVID itu kan masih jauh sekali, bahkan banyak sekali terjadi PHK di sana sini. Ini ada lagi masalah asuransi yang ujung-ujungnya malah ke motor-motor juga begitu. Kan itu tidak mudah sekali gitu. Ini harusnya masyarakat lah justru harus diayomi, karena kan masyarakat lagi susah Mbak sekarang. Kenapa malah kemarin tapera, sekarang ini asuransi, besok apa lagi? Kan fungsi pemerintah itu jadi nggak jelas gitu dalam tanda kutip ya. Kalau saya melihatnya apa yang dilakukan pemerintah bagus ya. Tidak mungkin pemerintah membuat hal yang buruk buat rakyatnya. Jadi kita kesampingkan dulu masalah proses di dalam adanya korupsi, kejahatan atau segala macam yang memang selama ini rakyat menjadi tidak percaya. Saya mau melihat dari hal yang positifnya dulu. Asuransi itu harus atau wajib dilakukan pemerintah kepada semua rakyat. Saya pikir, apakah itu asuransi kesehatan, asuransi masa tua, ya, untuk para jompo, asuransi, ini terutama asuransi kendaraan ini, keselamatan jalan. Jadi nggak perlu lagi asuransi swasta itu menawarkan asuransi untuk rakyat, nggak perlu lagi. Dan saya pikir bisa digabung nanti nih BPJS dengan asuransi berkendaraan ini digabung jadi satu.
Sehingga kalau ada subsidi dari pemerintah, bisa dialokasikan pertama kali untuk asuransi. Jadi itu yang pertama, selain bansos-bansos yang lainnya. Saya pikir asuransi ini bisa menjadi prioritas utama subsidi negara, subsidi pemerintah kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi kembali lagi, setelah ada kita juga asuransi pendidikan, banyak sekali asuransi. Ini sebagai jaminan, artinya kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya. Itu aja saya kira. Terima kasih. Ini bukan masalah untuk rakyat benar atau tidak, yang nyatanya juga belum tentu seperti itu kemungkinannya. Karena kita tahu bahwa ada syarat di undang-undang membentuk peraturan itu di Indonesia, syarat formil dan material. Itu ada di undang-undang. Dan syarat materialnya itu salah satunya adalah kalau ingin membuat peraturan di negara ini, yang material itu harus mengatur secara publik, secara banyak dari rakyat Indonesia. Tidak boleh mengatur hal yang sifatnya privat atau pribadi rakyat Indonesia. Harus ini, harus itu, wajib ini. Jadi kita tahu bahwa untuk peraturan ini sudah tidak beres, tidak memenuhi syarat material pembentukan suatu perundang-undangan. Entah alasannya apapun itu, negara ini negara hukum. Di pasal 1 ayat 3 konstitusi atau Undang-Undang 45 yang diamandemen 4 kali. Kalau keluar dari itu berarti udah bukan negara hukum lagi, tapi negara yang sifatnya ya semau yang buat peraturan atau maksud negara kekuasaan, kemungkinan seperti itu. Jadi kalau ini demokrasi juga hak rakyat, hak asasi rakyat ingin ikut asuransi atau tidak. Yang tapera kemarin kasus ingin beli rumah atau tidak, yang swasta, bukan yang orang-orangnya ikut pegawai negeri atau pemerintah gitu ya. Ini yang swasta, itu kan terserah kita. Kitanya mau ikut asuransi tidak kalau punya kendaraan bermotor. Kitanya mengambil perumahan rakyat apa tidak yang dari pemerintah kalau kita ingin beli rumah. Kan bisa jadi ke swasta belinya. Kan seperti itu, atau udah punya rumah jadi gak ambil rumah lagi. Kan seperti itu. Kalau diwajib-wajibkan ini itu, ya kita sebagai rakyat bisa-bisa kehilangan hak asasi kita sebagai rakyat kita lagi, rakyat Indonesia lagi pula kan ini kan negara demokrasi juga selain negara hukum, bukan negara otoriter. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Saya Meli Agustin.